Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang VLAN. Untuk topologinya bisa dilihat di layar. Di topologi ini kita diibaratkan sebagai teknisi yang akan men-setting jaringan sebuah lab komputer. Nah, di sini terdiri dari 4 ruang topologinya. Yang pertama itu ruang server, itu di dalamnya ada server, kemudian switch dan router. Nah, dari switch di ruang server itu nanti terhubung dengan switch di ruang lab, yang masing-masing portnya itu menuju ke PC client di lab 1, terus di lab 2 dan di lab 3. Nah, di sini ada perbedaan dengan video sebelumnya, yaitu ini ada 2 buah switch. Di sini konfigurasinya masih sama dengan di video yang sebelumnya, yaitu pertama kita buat VLAN-nya dulu di switch masing-masing. Switch pertama ini dan di switch kedua kita buat VLAN 10 untuk lab 1, VLAN 20 untuk lab 2, dan VLAN 30 untuk lab 3. Kemudian kita masukkan port yang menuju server atau VLAN-nya. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan atau kita setting port-port yang menuju ke server lab 1, 2, dan 3 atau klien ke dalam VLAN masing-masing, VLAN 10, 20, dan 30. Langkah ketiganya itu kita ubah menjadi mode trunk port di switch. Kalau yang di video sebelumnya yang kita ubah itu cuma satu kali, yaitu dari switch menuju router. Karena di sini ada switch yang terhubung dengan switch, maka jaringan atau port antar switch ini juga kita ubah menjadi mode trunk. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau dari switch itu portnya menuju ke klien atau ke server, itu yang diubah menjadi mode akses. Sedangkan kalau switch itu menuju ke switch atau menuju ke router, portnya diubah menjadi mode trunk. Kemudian langkah terakhir di sini kita setting alamat IP pada router. Nah, IP-nya sudah saya tentukan ini di samping kanannya, jadi ini nanti alamat gateway itu sama dengan yang disetting di router. Jadi nanti untuk jaringan yang VLAN-nya sama, itu gateway-nya sama semuanya. Nah, sekarang kita setting dulu satu-satu, dimulai dari switch di ruang server. Di sini kita buka terlebih dahulu untuk switch-nya, ke CLI, no, enable, kita buat VLAN, ke menu VLAN, terus database, enter, VLAN 10, terus name, lab 1, enter. Kita buat lagi VLAN 20, name, lab 2. Kemudian kita buat VLAN ketiga, yaitu VLAN 30, name, lab 3. Ya, di sini sudah kita buat VLAN-nya. Kemudian kita masukkan port yang menuju ke klien. Dalam hal ini itu menuju ke server lab 1, lab 2, dan lab 3. Port yang digunakan itu FA0/2, FA0/3, dan FA0/4. Masuk ke menu configure terminal, kemudian kita masuk ke interface fast ethernet 0/2, kemudian kita ubah portnya switch port access VLAN 10, kemudian exit. Kita masuk ke interface fast ethernet 0/3, kita ubah portnya switch port access VLAN
20, exit. Yang terakhir kita masuk ke interface fast Ethernet 0/4, kita ubah portnya masuk ke VLAN 30, exit. Nah, di sini kita sudah merubah portnya untuk lab 1, lab 2 dan lab 3. Bisa kita cek di sini. Di sini sudah masuk. FA02 masuk ke VLAN 10, FA03 masuk ke VLAN 20 dan FA04 masuk ke VLAN 30. Nah, berikutnya kita ubah port yang menuju ke router dan port yang menuju ke switch menjadi mode trunk. Portnya FA0/1 dan FA0/5. Kita masuk ke menu interface, terus fast Ethernet 0/1, kita ubah portnya switch port mode trunk, kemudian exit. Berikutnya masuk ke fast Ethernet 0/5, ubah modenya sama, switch port mode trunk, kemudian exit. Bisa kita cek lagi di inspect terus port status. Untuk FA0/1 dan FA0/5 sudah strip seperti ini. Ini berarti tandanya sudah berubah menjadi mode trunk. Berikutnya kita setting alamat IP di router. Klik di routernya, terus CLI, no, enable, configure terminal. Kita masuk ke interface yang digunakan di router. Di sini yang dipakai itu FA0/0. Berarti masuknya ke interface fast Ethernet 0/0. Kita aktifkan dulu interface-nya menggunakan no, terus shutdown, enter. Nah, dicek ini warna lampunya sudah hijau, berarti di sini sudah aktif interface-nya. Setelah aktif, baru kita setting alamat IP. Kita exit dulu, kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/0 titik, kita setting VLAN pertama 10, enter. Kemudian encapsulation.1q, nomor VLAN-nya atau ID VLAN-nya 10, kemudian baru setting IP address. IP address-nya 192.168.10.1 spasi subnet mask 255.255.255.0, kemudian enter, terus exit. Berikutnya kita setting untuk VLAN menuju ke lab 2 dan lab 3. Di sini agar lebih cepat prosesnya, untuk perintah VLAN kedua dan 3 langsung saya ketik cara garis besarnya, makanya sama seperti setting yang VLAN pertama atau VLAN 10. Masuk interface FA0/0.20 encapsulation.1q 20 IP address 20.1, kemudian exit. Masuk ke interface FA0/0.30 encapsulation.1q 30, terus IP address 192.168.30.1 255
255.255.0. Nah, di sini alamat IP-nya sudah disetting. Kita bisa keluar dari routernya, kemudian dicek di bagian inspect, terus port status. Nah, di sini sudah dikonfigurasikan untuk alamat IP-nya. Sampai di sini untuk konfigurasi VLAN-nya itu sudah selesai. Berarti langkah terakhir kita tinggal mengkonfigurasikan alamat IP di server dan client. Karena ini tadi yang disetting itu baru yang di ruangan server, kita setting dulu di PC servernya. Mulai dari lab 1, buka, masuk ke desktop, IP configuration, kita isikan alamat IP-nya. Alamat IP yang digunakan itu berbeda dengan gateway ya, tidak boleh sama. Yang penting masih satu segmen dengan yang gateway. Lab 2 juga kita setting. Gateway-nya 20.1, alamat IP-nya cari selain 20.1. Server lab 3, di sini untuk alamat IP di server sudah kita setting. Berikutnya kita bisa uji dulu di ruangan server ini VLAN-nya sudah berjalan apa belum. Kita cek di skenario, kita coba mengirim data antar server lab 1 ke lab 2. Masih gagal, jangan khawatir, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil. Lab 1 ke lab 3. Jadi kalau jaringan itu ada routernya, itu yang pertama itu pasti gagal karena masih menunggu sambungan. Yang kedua itu kalau konfigurasinya sudah benar, itu harusnya sudah sukses seperti ini. Misalnya waktu pengiriman data yang kedua kali masih fail, keterangannya itu berarti ada konfigurasi yang keliru. Nah, kita cek yang terakhir untuk lab 3 ke lab 2 itu berarti sudah. Nah, di sini berarti VLAN-nya itu sudah berjalan untuk yang di ruang server. Tinggal langkah berikutnya kita hubungkan ke switch di ruang lab. Di ruang lab langkahnya sama. Pertama kita buat VLAN-nya dulu. Langkahnya sama seperti membuat di switch pertama tadi. Kita buat VLAN 10 NAND lab 1, VLAN 20 NAND lab 2, terus VLAN 30 NAND lab 3. Kemudian kita setting untuk port yang menuju ke PC client. Nah, lab 1 itu 2 dan 3, lab 2 itu 4 dan 5, lab 3 itu 6 dan 7. Di sini langsung saya ketik supaya prosesnya lebih cepat. Nah, jadi ini konfigurasi untuk merubah port dari VLAN dari FA0/2, 0/3 masuk ke VLAN 10, FA0/4 dan 0/5 masuk ke VLAN 20, FA0/6 dan 0/7 masuk ke VLAN 30. Kita cek di inspect port status. Di sini sudah berubah. Untuk yang FA0/1 tidak perlu merubah lagi karena ini tadi sudah dirubah di switch yang berada di ruang server. Karena ini satu kabel, makanya yang di switch ruang lab itu kita tidak perlu men-setting yang FA0/1. Langkah terakhir kita setting untuk alamat IP di
klien lab 1, lab 2, dan lab 3. Caranya ada dua, kita bisa setting secara manual atau bisa mengambil IP secara otomatis dari server. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan server, maka kita setting saja DHCP di server. Jadi di sini server dibuka, masuk ke desktop, kemudian DHCP. Langkahnya service di on, gateway-nya diisikan. Ini lab 1, berarti gateway lab 1 itu 192.168.10.1. Start IP address ini untuk IP yang diberikan ke klien itu mulai dari nomor berapa. Misalnya untuk lab 1 mulai dari nomor 5. User lab 1 misalnya ada 10 user, kemudian di save. Berikutnya lab 2 ke desktop, DHCP, service diaktifkan, default gateway 192.168.20.1. Start IP address misal kita buat 10, maksimum user 15, save, close. Kemudian di server lab 3 kita setting juga DHCP nya on, default gateway 192.168.30.21, mulainya buat 15, terus maksimum number of usernya itu 30, save, close. Berikutnya kita setting alamat IP di klien. Ini untuk lab 1 kita ubah menjadi DHCP, apply, tunggu dulu. Nah, di sini sudah dapat IP mulainya dari titik 5. Untuk PC kedua DHCP, apply, mendapatkan alamat IP 10.6. Kemudian lab 2 DHCP, apply. Nah, alamat IP nya untuk lab 2 dimulai dari 20.10. Berarti untuk PC kedua secara otomatis ini akan mendapatkan alamat IP 20.11. Sedangkan untuk lab 3 caranya sama, kita ubah DHCP, apply change, alamatnya mulai dari 30.15. DHCP, apply, kemudian selanjutnya setelah 15 berarti 16. Untuk gateway-nya sama, dalam satu VLAN atau satu segmen itu gateway-nya sama. Nah, setelah IP sudah dapat semua dari DHCP, berarti tinggal kita uji koneksinya. Kita kirimkan data dari lab 1 ke lab 2. Seperti penjelasan saya tadi, kalau misalnya ada yang gagal, coba 1 kali lagi. Untuk yang kedua kali itu harusnya sudah sukses apabila konfigurasinya sudah benar. Misalnya waktu pengiriman data kedua kali itu masih fail atau gagal, itu berarti harus dicek lagi konfigurasinya, entah itu di bagian alamat IP atau pembagian VLAN-nya, itu pasti ada yang keliru. Nah, ini sudah dicoba untuk semua lab, itu sudah berhasil. Saat ini jaringan VLAN-nya dengan menggunakan server dan DHCP itu sudah sukses. Sampai di sini untuk video saya tentang konfigurasi VLAN bagian kedua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.